Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa li jami' ashabihi wa li tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa li jami' masyayikhina wal mu'allimina wal ustadina wal qurbatina wal qurbatina wa ummatina وجداتنا وجداتهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين على ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا آمين وظهر الظاهر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومه من في الدارين أمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه الاعتكاف في ليلة القدر والاعتكاف سنة مستبحة في كل وقت وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره لأجل طلب ليلة القدر. Dan bermula beriktikaf adalah sunnat pada tiap-tiap waktu. Wal i'tikafu sunnatun mustabahatun fi kulli waqtin. Artinya beriktikaf itu hukumnya sunnat pada tiap-tiap waktu. Sunnat hukumnya. Wa huwa fi al-'ashr al-awakhir min Ramadan afdalu minhu fi ghairihi. Dan ia pada 10 yang akhir daripada Ramadan, yaitu afdalu minhu fi ghairihi, yaitu lebih afdal daripadanya pada lainnya. Artinya kita beriktikaf di 10 akhir daripada bulan Ramadan itu lebih afdal, lebih bagus lagi daripada beriktikaf selain bulan Ramadan. Ini sudah masuk 10 akhir labihan gitu. Berapa lagi ya? Seminggu lah. Ya lah. Mudah-mudahan umur itu lah. Artinya menemui hari raya. Sampai tahun dulu belum ada menemui bulan. Mudah-mudahan. Beriktikaf di 10 yang akhir itu lebih afdal daripada beriktikaf di hari-hari yang lain. Kenapa?
li ajli talabil lailatul qadri, karena menuntut akan Lailatul Qadar. Nah, itu tujuannya tah. Jadi kita disunnatkan benar di 10 yang akhir ini banyak-banyak beriktikaf. Artinya beriktikaf bertahan di dalam masjid. Dalam masjid, karena kau hanya saban hari, hanya seminggu sekali beramal. Koyapa hari Jumat. Nah itu barangnya lah. Lain pada masjid pun boleh lah. Kalau ittifaq ulama, artinya pendapat ulama yang kuat, boleh i'tikaf hanya di dalam masjid. Di luar pada masjid kada i'tikaf. Cuma ada sebagian ulama mengatakan boleh i'tikaf selain di masjid, cuma dikosot dengan masjid. Artinya dikosot dianggap tempat itu masjid, tempat ibadah. Contohnya ujar ulun seperti kita beriktikaf di atas sajadah, dianggap sajadah itu sebagai tempat masjid kita. Cuma bagi kita aja, karena kau buatan lain. Kalau di sini boleh, ada ulama yang membolehkan kayak itu. Cuma yang lebih kuatnya i'tikaf itu di dalam masjid. Arti masjid jami'. Itu masjid yang digunakan untuk sembahyang Jumat. Kayak masjid dengan telah. Nah, jadi kita akan dilanggar gini karena kawopang i'tikaf. Cuma mau pakai kaul yang membolehkan aja, adanya yang membolehkan. Niatakan anggap kedudukan kita ini sebagai masjid. Lalu berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid atau di atas tempat duduk pun aku anggap masjid ini karena Allah Ta'ala. Boleh di sini. Ya, duduk. Nah, pandang digawe duduk aja. Barandai aja dalam masjid. Itu paling kada di sini. Di barandai itu kita Jumat adalah duduk hari Jumat di masjid. Barandai di manakah? Di pucukkah, di mukakah, di tengahkah, bersandarkah, kada bersandarkah, sama. Kita asal jangan merabah, ya kan? Jangan merabah. Cuma ada juga orang pandangan ulama, pokoknya asal di dalam masjid aja sini. Kan ada juga. Banyak ulama karena kita ini ikhtilaf ulama itu banyak. Perbedaan pendapat ikhtilaf. Cuma yang lebih teratur, yang lebih rapinya itu ujar ulama yang lebih bagus bila beriktikaf itu duduk di dalam masjid di atas sajadah, duduk di sini menghadap kiblat. Biar sambil guring hijab, ada Bapak, dianggap ibadah. Dan ini untungnya, untung benar umat Nabi Muhammad. Ini keistimewaan yang kayak ini, yang seperti ini hanya diberikan Allah Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah itu paling kada lah. Nah, yang lebih bagus lagi, waktu i'tikaf itu dibawa dengan zikrullah. Arti zikrullah yaitu dibawa dengan gawian-gawian atau pekerjaan-pekerjaan yang mana pekerjaan itu mengolah kita ingat kepada Allah. Ya kayak berzikir, tafakkur, berdoa, membaca Quran, membaca sholawat, membaca dalail dan lain sebagainya yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuknya baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya kan? Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat paling handap dah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat yang paling handap sudah itu. Handap pada itu kada ada lagi. Ini ada.
dan itu sholawat yang paling tuha sallallahu alaihi Muhammad tuh paling tuha. Kenapa? Karena sholawat itu pamulaan yang tak ucap daripada makhluk Allah manusia yang pamulaan diulah, yaitu Nabi Adam. Atau bisa juga dikatakan dengan sholawat Jibril, karena yang mengamalkan itu malaikat Jibril. Karena kisahnya dalam satu kitab itu dikisahkan asal mula sholawat sallallahu alaihi Muhammad itu asalnya sebagai mahar Nabi Adam kepada Siti Hawa. Itu asalnya tahan, jadi mulai surga sholawat minta tak. Jadi Nabi Adam ini sidin hidup dalam surga seorangan dalam surga dengan makhluk Allah yang lainnya, adanya yang sejenis kayak sidin itu seorangan sidin aja. Melihat kijang ada pepesangan, melihat burung dalam surga ada pepesangan. Ini Nabi Adam diberi akal kayak kita diberi akal, berpikir. Mana nafsu ada, tuh pasangan, aku pamnya Nabi Adam. Hanya anak manusia deh. Jadi Nabi Adam ini berpikir, aku ini anak kan tidak bisa pasangan. Sambil berpikir duduk di bawah pohon di dalam surga. Itu kalau wasan berpikir tafakur, mengantuk mata, gulingan. Guling jadi dasarnya lalu santai sambil melamun, angin sepoi-sepoi dalam surga, biar nyaman banget. Di kitab itu kan dikisahkan lah, ada suara belum kesana. Cuma di kitab dikisahkan surga itu luar biasa nyamannya. Wah, dunia ini kan ada apa-apanya, apa aja yang dikehendaki ada. Iya kan? Sampai begrepek kejahan ada dalam surga. Dan dalam surga itu penyakit kada ada. Akhir penyakit itu kayak kita di dunia adalah senyaman-nyamannya tak campur sakit. Iyalah, ini dalam dunia ini senyaman-nyamannya dalam dunia pasti tak campur sakit. Makan papuyuh dalam dunia kanyanya dan makan papuyuh ingat akan bila ingat. Bisa bersinggah ini bersinggah di sini, singgah rapungan. Maka bila singgah di rapungan ini ngalih disuruh ke jauh. Kenyamanan hantu. Maka papuyuhnya nang lamak-lamak itu, nang pengunjung dah buat payah nak tabur payah. Wah, iya kan? Kenyamanan dalam dunia tercampur. Dalam surga nyamannya asli, kada ada palsunya. Itu surga tidak guru juga pada papuyuh itu dah takut mulai kepala sampai ke buntut, takut bulat ada bapak. Ini beri bahasa, dan kita dah saking nyamannya tak dalam dunia coba akan ada sebuah nahan kalau sakit. Iyalah sangkang di sini, situ ada. Kenyamanan Nabi Adam duduk tafakur i'tikaf sidin dalam surga, kepikiran akan makhluk Allah, memikirkan kejadian-kejadian yang diolah Allah Ta'ala sampai tergulingan. Rahatan guling Nabi Adam, artinya rahatan guling sidin kenyamanan. Allah Ta'ala mengetahui isi hati Nabi Adam hendak berisi pasangan. Lalu diambillah tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok diambil, rahatan guling diambil dan kada sakit. Ini hikmahnya, ada sakit. Rahatan guling, cakap ada rahatan guling pas sakit. Jadi rahatan guling diambil tulang rusuk Nabi Adam nang bengkok, diulahlah manusia nang bangaran Siti Hawa. Hawa itu jenis beginia. Nah, lalu ujar ulama cakap leh andaikan waktu itu Nabi Adam merasa sedikit aja sakit waktu dicabut lalu diambil tulang rusuk sidin, sedikit aja rasa sakit, ada niscaya lalakian kada hendak mau beginian. Itu sedikit aja, artinya berarti rahatan guring itu sidin
diambil tak aduh ya sudah nang tak kaget tak ini kaget desa. Nah lalu timbul cinta atau ada hangat lawan bebinian dan hikmahnya. Nah lalu kenapa diambil nang bengkok? Ini menandakan ujar sidin sifat bebinian itu pindah bengkok. Berulang kadang nang lurus tuh kadang amun lurus kayaknya ini mencampur. Jadi bengkok ini ibaratnya tuh ibarat maju lu tuh undur kemulik. Jadi lelakian tugasnya apa? Nih memelihara nang bengkok ini kayak apa supaya jangan patah. Makanya bebinian tuh dikarasi kada kawa dilemahi bihimat kada kawa. Karasi patah ialah dilemahi bebangat bengkok. Itu sifat bebinian. Nah lalu nang merusakan nang menjaga supaya jangan nang artinya bingkuk benar kada lurus benar kada juga lelakian nang menjaga. Makanya lelakian itu tandanya di atas, binian di bawah. Lelakian memayumi, binian mengaman. Jadi itu hikmahnya. Nabi Adam melihat Siti Hawa itu bangun ada binian, ada nih lawan jenis ini, artinya siapa nih sama cuma lain ya, hendak diparaki ditegah oleh Allah. Ujar Allah Ta'ala, Adam jangan dulu, ikam belum halal lagi lawan yang ini jangan diparaki. Lain dengan binatang. Kalau binatang kawin ke kata ke apa kayaknya terserah, ini bernafsu aja, itu binatang. Kalau manusia berisi akal dan nafsu ada aturan. Nah lalu ujar Nabi Adam, ya Allah kayak apa ulun supaya kau memerhati ini jadinya makawan bapandir ini tuh makawan lah nyaman nih mau apa orang tuh mau utarakan kisah-kisah macam-macam ya nah, ini pasangan artinya sehidup semati ini ada kita ini sehidup setengah mati, buktinya mati lagi adalah akun berbuat setelah mati Allah. Nah, ini juga ulun ya bila ada tuh orang berucap aku saya lawan ikam sehidup semati mustahilnya Jasidin. Karena coba mati nang laki Jasidin adalah akunnya berbuat. Kecuali desa mati berdua. Ya, atau nang bini mati aku nang laki berbuat mustahilnya Jasidin. Nah, ini kejadian di dunia ini ibaratnya banyak dustanya, banyak bujurnya. Lalu menjawab Nabi Adam kayak apa ya Allah ulun supaya kau memaraki kayak apa? Ujar Allah Ta'ala ini ikam hendak memaraki Hawa, ikam adakan mahar dahulu. Nah ini kan sejarah mahar atau kawinan lah. Ujar Nabi Adam apa maharnya? Cari seorang ya Allah Ta'ala bakal sekitar akal adanya. Cokong Nabi Adam apa maharnya? Ya, betul ada tulisan di pintu surga di atas itu ada tulisan Asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi Adam la ilaha illallah Allah Muhammad siapa? Ini Muhammad siapa? Muhammadur Rasulullah siapa? Muhammad. Berarti harap dengan kurang ini nang bangaran Muhammad ni harap benar. Sawat sampai ngarannya aja beganding lawan Allah Ta'ala. Harap banget ke Nabi Adam andaknya di surga. Lalu ujar Nabi Adam, dengan berkat aku bersolawat kepada ngaran ini, artinya berkat menyebut memuji orang nang bangaran Muhammad ini, ya kan? Kawini Siti Hawa ya nam sallallahu ala Muhammad ya Nabi Adam. Dan itu lalu dikawinakan. Nah, ini maharnya tuh. Dan lalu sudah Jibril mengamalkan sallallahu ala Muhammad itu tunjuk Rasulullah sampai ya kan. Hadis itu kan ada dibaca handap aja ada panjang ada namun salawat nang panjang usia atau baca. Bagus sih juga nang panjang-panjang tuh bagus ya kan. Cuma artinya kita nang mana kawan dibaca. Dia solawat kan dibaca rahmat i'tikaf tadi dah.
Atau rahatan penduduk di manakah, ya? Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad itu sampai biar kau membaca 100 kali sehari, maka orang itu ditulis orang yang terbebas daripada sifat kemunafikan, dan orang itu dikabulkan 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia dikabul Allah Ta'ala. 100 kali. Dan waktu bila orang syahadat awal membaca salawat 100 kali, salawat apa aja, baik nang handap atau nang panjang, baik ke Sayyidina atau kada 100 kali aja sehari, atau banyak ada 1.000 belum dah 100 itu paling lawas pian 10 menit lah, 15 menit itu paling lawas. Setengah jam itu bilang lawasan amat 100. Siapa yang membaca sholawat 100 kali sehari, maka Allah tulis di dahinya, di sini ada ditulis Allah bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Tulis sini. Artinya apa? Orang yang mengamalkan sholawat 100 kali sehari, Allah nyatakan orang itu lepas daripada api neraka. Bara'atun minan nar, lepas dari neraka, wa bara'atun minan nifaq, orang itu kada munafik, terhindar dari sifat kemunafikan. Karena sifat munafik ini membahayakan. Nah nyata dulu tempatnya orang munafik dan munafiqah fi asfalin nari jahannam. Orang munafik itu andaknya di neraka jahannam yang paling bawah. Neraka jahannam, neraka dunia, karena kalau dibaca di dalam kitab Taqaibul Akbar, ya Allah, luar biasa. Neraka itu tentang bujur-bujur sakit, ya kan? Bujur-bujur sakit. Namun hendak merasai neraka, ya dalam kitab kalau hikam itu salah khilaf ada di sini. Namun hendak merasai neraka di dalam dunia awak. Namun hendak merasai surga dalam dunia bisa, ya kan? Apa? Neraka itu peribahasanya seperti bala ujian yang diberi Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang tak salah. Kalau surga itu seperti orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala di dalam dunia, perbandingannya dengan kayak itu. Jadi kita tuh bila hendak merasani neraka, hendak kayak rasanya neraka nih, pas rahatan dapat musibah, dapat bala, dapat ujian, sakit kan nyaman lah. Rahatan itu dah, artinya kan dari sana guna benar tuh baru aja sakit, imbah makan nih baru sakit benar ya lah, imbah baru sakit maka hendak membuang tolak ke WC lawang tak kunci, imbah lawangnya tak kunci tali salawar tak jirit, baru biar sakit benar, ya lah sakit tak. Nah itu ibaratnya perbandingannya sedikit aja. Anak itu sudah kan nyaman, apalagi dalam neraka 100 kali lipat kayak itu ibarat sakitnya. Itu aja biar kusur-kusur aja. Pakai nyaman ya. Kemana kehilangan pulang rumah ya. Padahal itu tuh masih bercampur nyaman. Buktinya bercampur nyaman, kapanasan kada, kehujanan kada. Dan berarti itu kita kada mana tenang, kawan, kuring. Yalah, tak ada orang sambil kau aja berokok, sambil merokok kawan, padahal baru sakit benar. Sambil habis saja santai, tasawuf sambil hisap. Iyalah, sambilan nyaman masih kawan. Itu perbandingannya neraka. Kalau dalam neraka jangan merokok, jempuru juga sisimut kan hangit. Jangan merokok aja sini. Ini sisimutnya hangit. Kita di dunia merokok sebelah sisimut hangit. Ada sahabat ya lah. Kadang-kadang sisimut. Menang sisimut cukup panjang melingkar kayak dia. Mau besok hangit lah. Surga kan rahatan dapat nikmat tuh yang bagi kita hati santangnya tuh nyaman kan? Kalau diberi orang duit 500 juta, wah
Oh, asa kambang-kambang ada bunga-bunga lagi. Pian dapat duit 500 juta tunai orang kan di kredit kada. Nah, duitnya gunakan ya terserah pian kayaknya. Oh mah. Kayak Pak bayar makan nyaman leh. Ya, bayar makan nyaman apalagi nang aja. Artinya tak. Nah, itu perbandingannya. Dalam surga alahan pada ninjal. Alahan pada ninjal lagi dia nikmatnya. Nang nyaman tuh kada nang duitnya tuh kada dapat, tapi rasa di dalam hati ini nang nyaman banget. Masa bahagia pikirannya timbul 500 juta ini biasa apa? Ini bercampur pulang maunya apa? Ini menggunakan ini biasa apa? Pulang sakit pulang kepala, aduhnya kada bujur ngarannya. Akhirat mau tentang dia. Nah kita duduk satu menit ya, ada di masjid kita hari Jumat besok apa Kamis lah, iyalah Kamis, nggak usah gitu. Hari Jumat cina duduk, paling kada tah, main ini kan tulak apa sedikit duduk satu menit, datang kaum 4 bisa sapu juga. Apa kan yang dibaca ya, ada yang dibaca banyak duduk. Wajib mata bertunduk, ya dia juga kan. Karena ada juga yang kamu sakit jam setengah 12 tulak, cari kedudukan, duduk bersandar, anak nyaman tarik lagi pasakin nang gonol tuh, cucuk, tujuan ke seorang, niat sahaja beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Taala dalam hadis. Kalau betul nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Di dalam hati sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Berarti apa dibaca atau guling meja kah tujuan? Rahatan guling mata bapajam seorang guling malaikat makaam. Nih malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri rakib atib. Catat harus pahala sembahyang catatnya, pahala puasa catatnya, pahala obat berzikir catatnya. Padahal orang yang guling, ya guling orangnya. Mudah-mudahan punya pilihan kita kaum melakukan ya. Ya lebih-lebih kita di 10 akhir nih mudah-mudahan ya Jumat bijak lah. Yang bagus nih afdal malam. Afdal di sini malam. Kenapa? Karena pada malam itu menuntut akan Lailatul Qadar. Artinya malam Qadar. Kita mau tadi 2-3 leh. Mam ini 2-4 lagi. 2-3. Emang mau malam ini berapa? Ada malam ini berapa berapa? 2-4 lah. Nah, malam tadi 2-3 lah. Pas hujan kan jadi turunan hujannya. Ini tanda Lailatul Qadar itu tandanya di dalam kitab itu tandanya diantaranya langit ini bersih tapi kadang arti yang kadang itu ini bebintang kada bulan itu timbul aja cuma kada bebintang bersih. Kenapa? Jadi kada bebintang kadanya kada bebintang cuma tertutup oleh malaikat. Dan hawanya pada malam itu modelnya panas kada, dingin kada. Dan semua binatang yang halus-halus, jangkrik, di dalam, kodok, yang halus tuh, yang ngajak berbunyi malam itu kada berbunyi hidup. Malam itu hidup. Malam ini lah, nah udah ini. Malam besok kah? 25. Nah mungkin. Cumannya kadang-kadang tantu pengulai hafal, cuman yang dipadahkan biasanya malam kinjil. Cuman ini nang di sini ada kalau ini bila hidup ini jawabnya ini aja. Itu ujar sini Imam Ghazali kan namanya. Dia jadi kebiasaan mulai isi apa pengalaman sidin waktu hidup. Artinya selama sidin hidup sidin mendapati Lailatul Qadar setiap malam ini. Dihitung sidin bila mulanya malam Senin, mulai Ramadan malam Senin, kena Lailatul Qadarnya sidin hidup hari apa Senin? 25.
Nah, jalan variannya tak atau variannya malam hidup malam jadi itu kebiasaan sih. Cuma ujar ulama kebanyakannya itu kada tantu. Bahkan Rasulullah pun kadada memadahkan secara pasti. Kadada cuma sedikit memadahkan lawan kita hari jadi di 10 akhir dan di malam ganjil. Itu aja padahal jadi apa hikmahnya supaya kita berhimmat beribadah. Kita andaikan kadada juga Lailatul Qadar tetap disuruh berhimmat beribadah. Maksudnya cuma kenapa ada Lailatul Qadar dipadahkan supaya kita nih semangat, iya kan, semangat jadinya artinya jadi berhimmat. Tandanya itu diantaranya tadi panas ada, dingin kada, aman malam tadi hujan nampak dingin tak. Coba mungkin tanda dulu jangan turunan malaikat mercon dong ya Allah. Betul-betul teman dulunya di atas tanda kami turunan inilah sedang siap-siap karena bila dia turun. Nah itu ujar Nabi di dalam kitab tafsir Marah Labid, malaikat Jibril turun bersama dengan ribuan malaikat di belakangnya. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat Jibril turun bersama para roh-roh orang saleh. Ya kan, turun kemana? Turun ke dunia. Bagaimana di langit pertama berjilid. Ini wali yang melihat, kita ada melihat saking banyaknya malaikat yang turun pada malam itu sampai langit ini kadep. Malam tuh kayak malam semalam tarang lah, bulan tuh tarang lah. Ini kadang lalu bulan ada sinarnya kadang saking kadep bergemuruh. Bintang kadang binatang yang halus-halus ini hawanya kadang-kadang tuh dingin kadang, panas kadang. Turunnya Jibril, Mikail, Israfil, Israel berkumpul di belakang malaikat membawa panji agama Islam, bawa bendera. Jadi turun malaikat Jibril ke dunia mendatangi beberapa tempat. Pertama ingat dulu datang ke Tursina, acaknya bendera. Karena mulai Tursina terus ke pertama ke Mekah dulu, turun di Mekah. Tajaknya di bendera tadi di Ka'bah. Kita kan melihat. Kita kan di bukan hijab, mudahan bukan hijab mereka seperti tajaknya. Habis itu pulang ke Madinah. Tajaknya pulang. Terus sambil itu berjalan pulang tuh masuk ke rumah-rumah orang beriman. Masuk rumah orang beriman masuk. Jadi di situ dia masuk ke rumah orang beriman tadi, nama-nama berimannya masukinya. Bila ada orang yang beribadah dapat, ada orang guring, pokoknya asal beriman, asal niatnya melakukan guring dan niat ibadah dapat juga. Ya kan? Waktu ini melewati orang beriman, dia berucap, ya ayyuhal mu'min, wahai orang yang beriman, Allah yasbismuhu salam, ya Allah yang banggaran salam, yupriukas salam. Allah mengirim salam kepada kalian. Itu juga sebenarnya rumah maksudnya. Sampai ke Madinah, maka Madinah karena terus ke Yerusalem, maka Yerusalem karena terus ke Tursina, boleh putar tuh hatta matla'il fajar. Nah itu dalam kitab tuh putar aja. Jadi siapa yang pada malam itu beribadah, artian beribadah itu mengisi waktu. Bisa ini sembahyang tahajud, bisa ini tadarus, ya kan? Bisa ini apa? Berzikir, ya kan? Atau kuringnya juga. Cuma kuringnya dalam keadaan ibadah. Kayak apa? Ini sembahyang isya berjamaah, terus tarawih berjamaah, witir berjamaah, tutup tadarus atau tomat kuringnya. Ujar Nabi, barang siapa sembahyang isya berjamaah, maka orang itu seakan-akan menghidupkan setengah malam. Nah, setengah malam itu makanya mulai apa? Mulai begini malam tuh mulai tinggal matahari mulai kumpul di isya mulai turunan ini. Isya turunan mulai. Nah, jadi setelah malam itu dianggap ibadah. Lalu ini berniat ujarnya aku subuh hendak berjamaah pulang. Nah, berkat niat punya Nabi barang siapa sembahyang subuh berjamaah, maka inya sama beribadah setengah malamnya lagi.
Jadi bila bisa berjamaah, sungguh berjamaah, sama hukumnya orang tuh beribadah sama laman guring aja dapat Lailatul Qadar. Cuma titir berjamaahnya. Bila malam ganjil sadang berjamaah, nah itu awal dapat. Ini maksudnya mulai awal sampai akhir Ramadan. Ini jadi dapatnya aja pas luput. Nah, ini mulai awal sampai akhir mau berjamaah terus hujan kakanda kamu yang berjamaah, ya kan? Insya Allah dapat. Dan ujar guru ulun nih biasa. Mungkin sidin dapatlah merasakan. Kalau sidin punya sidin. Lailatul Qadar itu bila ia datang rasanya nang kayak angin malibes. Angin malibes bisa dari jihad kanan di sini, bisa dari jihad kiri, bisa mulai buka, bisa mulai belakang. Ya kan? Itu modelnya tuh melibas tentang hujan, tapi nyaman. Anginnya tuh nyaman aja sidin. Lain yang punya kurang bila Lailatul Qadar datang terbuka atap kada. Ada jemaah 5 antaranya sangkut ya lain itu kalau kuyang ya lain. Ini jasidin orangnya beribadah, orang itu bebasapan. Kena ada malibes modelnya tuh hantu punya kadang hantu. Karena bulan Ramadan hantu ada keluar. Ada yang malibes jasidin itu rasanya. Nah, bila dapat Lailatul Qadar, maka orang itu sama beribadah, artinya mendapatkan pahala beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih 80 tahun. 80 tahun. Yang kita 83 dari lebah, dari 83 84 orang lebih. Kita baru berusaha 80 belum tahu beribadah sama lu. 10 tahunan kekalian mulai awal. Nah ini kan seperempat aja dulu satunan. Ya, tadi sembahyang isya berjamaah, sembahyang tarawih berjamaah, witir berjamaah, kulit subuh berjamaah, bulan datang qadar tadi, Lailatul Qadar tidak datang karena kita atau berhadap diberi salam cuma kada sadar kita. Nah, ibadah kita pada malam itu dapat pahala menangkai orang beribadah selama 80 tahun lebih. Maka sempurna. Karena tahun ini itu pulang kali lebihnya 8 kali 10 patut kali 100 tahun umur 8.000 tahun beribadah. Nah ini yang diberikan keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad. Walaupun ujar Nabi kita, umatku orangnya halus-halus, umatku orangnya umurnya ada panjang, umatku orangnya lemah-lemah, ya kan? Cuma bila ini sekali beribadah melebihi pada umat-umat terdahulu, melebihi umat terdahulu. Ujur aja umurnya panjang-panjang. Ada yang sampai 900 tahun, ada yang 500 tahun, ya kan? Nabi Ibrahim aja sini bersunat umur 60 tahun Nabi. Bersunat, mungkin dianggap kekanakan masih. Kita 60 orang tua. Nabi Ibrahim 60 Nabi hanya bersunat. Kita juga kan 60 bersunat. Ada tades, aku menyunat ya. Bujur aja itu Nabi, tapi Allah memberi keistimewaan kepada umatku sekali ingin beribadah pahalanya melebihi daripada orang terdahulu. Nabi bikin malam qadar nih. Malam qadar itu ya Lailatul itu malam qadar takdir. Karena pada malam itu Allah menetapkan semua urusan makhluk ditetapkan malam itu. Jadi siapa anak bagus kehidupannya, anak baik, di malam qadar itu kita beribadah baik-baik. Lebih khusus karena seperti 10 hari akhirnya. Pada malam itu usahakan isi dengan yang baik-baik. Kenapa? Karena pada malam qadar inilah Allah menetapkan orang yang matinya kayak apa, orang ini kena kehidupannya tahun ini kayak apa, orang ini banyak artinya dapat ya kayak apa nasibnya lah diunokan Allah Ta'ala. Ternyata akhir hayat kita ini ditentukan Allah pada malam qadar itu hanya benar kita beriman berkat ibadah. Ini malam nisfu ditulis dulu
Tetap kan malam qadar ini ibarat bahasa kita ini apa diresmiakan malam qadar ini. Nah, imbang diresmiakan hanyar dijulung nah dibagi kanu para malaikat ditentukan si fulan bin fulan kena mati tahun anu tanggal anu kayak ini keadaannya. Kehidupannya kayak rezekinya ini. Nah, itu tentukan. Hanya mudah-mudahan kita kaum mengisi pada malam qadar mudah-mudahan. Kalau benar-benar fadilahnya dan puasnya pun dan benar juga. Semakin ke ujung semakin semakin maju sapnya. Iyalah. Lagi hanyar. Oh, itu masalah mengenali langgar. Sudah 15 ke atas, nagin ke ujung. Sahabat mah sih aja sekali genalan pula. Masa kahendak sembahyang pada mulai muncul mana. Ya, tapi mudah-mudahan dengan berkat ilmu kita bertahan dengan berkat Ramadan, mudah-mudahan sampai habis kita kaum beribadah. Mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala. Nah, kemudian wa yajibul i'tikaf bin nadhiri wa yahrumu kama idza takaffatil mar'ah bi ghairi idni wa zawjiha wa yukrahu kama idza takafat adawatan hajiyati bi idni azwajihinna wallahu a'lam bis-shawab. Nah, kita sambung. Insyaallah mudah-mudahan itu barokah. Karena setiap kitab itu ada barokahnya. Di mana hendaknya bisa pemulaan, penangahan dan pelampihan. Ini ada nanti sama qadar juga ada nanti qadar nih, ada barokahnya. Di mana hendaknya bisa pemulaan, penangahan, bisa pelampihan. Jadi kayak apa supaya dapat? Jangan parai. Itu iya, iyalah. Itu mudah-mudahan dengan barokah ialah kita berbarokah dan berkah. Nah, kiranya kita dapat ulun bacaan salat dan hidup penuh minta maaf, minta halal, minta ridha. Lawan berataan, mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niatan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala hajat kita, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita dan jiran kita diampuni Allah Ta'ala lahir dan batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan kita berataan mati beriman masuk syurga bi ghairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga jannati 'adnan kahdiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi la tafarraqna